Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Fani. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil analisis desain kami mengenai aplikasi X yang dulu dikenal juga sebagai Twitter, dengan kelompok kami yang berisi saya sendiri Diva Syakirahana dan teman-teman saya Desi Maria, Parulian Dwi Reslia, dan Karisa Hayakonita. Pertama, kami akan membahas user compatibility. Saya serahkan kepada teman saya. Pertama, dari sisi user compatibility, eh, dalam hal ini, X mendukung berbagai preferensi pengguna untuk memastikan kenyamanan dan kemudahan penggunaan. Tombol untuk membuat tweet selalu tersedia, mode tampilan dapat disesuaikan sesuai kondisi cahaya dan preferensi pribadi, serta fitur thread membantu menyampaikan ide panjang dengan lebih terstruktur. X juga menyediakan fitur terjemahan agar pengguna dari berbagai bahasa tetap bisa memahami konten. Selain itu, tombol interaksi utama seperti like, retweet, dan reply diletakkan pada posisi yang mudah dijangkau dengan ibu jari saat menggunakan ponsel, sehingga semakin mendukung pengalaman pengguna yang nyaman. Slide selanjutnya, dari workflow compatibility, dengan menyediakan alur kerja yang sederhana dan konsisten, pengguna dapat langsung membaca dan menulis tweet melalui timeline dan post tanpa langkah tambahan. Menu utama hadir dengan ikon yang jelas dan mudah dikenali, memastikan akses cepat ke fitur penting. Alur interaksi seperti reply, retweet, dan like bersifat konsisten di seluruh halaman, sehingga memudahkan pengguna beradaptasi. Selain itu, fitur ekspor dan navigation memungkinkan pengguna menemukan topik, tren, dan berita terbaru secara efisien. Dengan alur kerja yang terstruktur, Twitter mampu memenuhi kebutuhan pengguna untuk berkomunikasi dan menemukan informasi dengan cepat. Slide selanjutnya. Pada task compatibility, Twitter menyediakan fitur yang sesuai dengan tugas utama pengguna, menulis, membaca, dan berinteraksi. Ikon balas retweet, like, dan share didesain intuitif. Posting tweet hanya butuh satu tombol, serta dukungan hashtag dan tren untuk mempermudah pencarian informasi. Slide selanjutnya. Untuk produk compatibility, Twitter dapat berjalan mulus di berbagai perangkat, baik Android maupun web, dengan pengalaman yang konsisten. Dukungan login dengan Google atau Apple, integrasi API pihak ketiga, serta fitur seperti X-Space membuat X semakin fleksibel digunakan lintas platform. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah familiarity, di mana fitur-fitur di Twitter juga menerapkan ataupun mirip dengan fitur-fitur yang sudah ada di aplikasi lain ataupun sudah banyak di dunia nyata. Yang pertama itu ada interaksi sosial, di mana mirip dengan kehidupan sosial nyata, yaitu seperti komen untuk ngobrol, juga kasih reaction ataupun like, dan juga untuk menyebarkan info ataupun share itu bisa pakai retweet. Baru ada follower dan following system. Ini juga sama kayak hubungan pertemanan, juga ada di aplikasi seperti Instagram dan lainnya. Lalu ada simbol umum seperti tagar dan juga ad, yang dimana juga banyak kita lihat di aplikasi-aplikasi sosial media zaman sekarang. Lalu ada thread dan balasan. Thread dan balasan ini seperti percakapan kita kalau misalnya kita melakukan percakapan dua arah ataupun satu arah melalui aplikasi chatting. Dan ada pola penulisan, di mana pola penulisannya ini singkat, karena dan juga ini kita bisa lihat di aplikasi seperti Facebook, yang dimana nanti bakal ada tulisan what's happening, menandakan kalau misalnya di sini adalah tempat untuk memberikan update ataupun memberikan tulisan terbaru. Lalu ada site navbar, yang dimana juga punya fitur-fitur seperti profile, chat, bookmarks yang kita familiar dengan aplikasi lain. Dan juga ada notification system, yang dimana seperti notifikasi di aplikasi lain membuat kita bisa langsung paham kalau misalnya ada interaksi di site di notifikasi sistem ini. Next.
Nah, selain itu juga ada struktur timeline, di mana struktur timeline ini modelnya feed-nya dari atas sampai ke bawah, yang dimana ini juga ada di aplikasi lain seperti TikTok dan juga Instagram, di mana konsepnya menggunakan scrolling. Lalu ada verification badge, multiple account, follow suggestion, dan direct message, juga explore ataupun search tab, yang dimana juga kita bisa lihat di aplikasi-aplikasi lain. Lalu untuk profile layoutnya juga hampir mirip dengan aplikasi lain, di mana menunjukkan profile picture kita, lalu juga bio dan juga info-info sedikit tentang kita. Next. Nah, selanjutnya ada direct manipulation, di mana direct manipulation ini membuat kita seperti berinteraksi langsung dengan objek di layar. Jadi kita merasa nyata saat kita melakukan aksi, seperti misalnya ada swipe di DM, di mana ini nanti bakal langsung menghapus ataupun mengarsip percakapan kita dengan geser. Lalu ada tap reply, jadi kalau misalnya kita cuman sekali klik aja bakal bisa balas tweetnya dan mengetikkan apa yang mau kita balas. Lalu ada add bookmark, like, retweet, dimana kalau misalnya kita cuma tekan ikonnya aja, mereka bakal langsung menampilkan feedback dan juga membuat tampilan lebih baru lagi. Lalu ada klik gambar lama, dimana kalau misalnya kita klik gambar ataupun postingan di Twitter itu secara lama, bakal ada option untuk post foto ataupun save foto. Lalu ada drag scroll bar di explore, ini untuk nge-refresh. Lalu ada klik profile picture di timeline, yang bakal memunculkan ringkasan dari profile si user lainnya. Lalu ada zoom gambar, membuat kita lebih leluasa untuk melihat gambar secara dekat maupun secara jauh. Dan juga ada klik icon share, yang dimana kita dikasih 3 pilihan, dimana ini membuat kita lebih terbuka untuk pilihan-pilihan lainnya. Lalu selanjutnya, next slide. Ada kontrol, yang dimana di sini membuat kita ataupun usernya punya kendali atas apa yang mau kita lihat, kita atur dan juga kita ubah. Nah, di kontrol ini ada banyak. Yang pertama itu ada discoverability, dimana kita bisa cari fitur ataupun akun sendiri. Dan ada select language, mode, restrict DM, content UC, filter content sensitive, dan control another user. Ini semua memberikan kita kontrol untuk aplikasi X-nya sendiri, apakah kita bisa mengontrol akun kita ataupun bisa mengontrol konten yang kita lihat dan juga mengontrol another user ataupun interaksi another user dengan kita. Next. Nah, selain itu juga ada kontrol audience dan tagging, kontrol tweet pribadi, bisa kita hapus, kita pin ataupun lainnya. Kita bisa juga mengubah password kita, lalu notifikasi, edit profile, juga kontrol timeline, kita maunya for you ataupun yang kita follow, lalu manage account security, dan deactive account kalau misalnya kita udah bosan ataupun tidak mau lagi memainkan Twitter. Next. Nah, yang terakhir dari saya ada simplicity, di mana simplicity berarti adalah kesederhanaan desain supaya user itu nggak bingung dan juga fokus pada hal-hal yang penting dan tidak terlalu ribet. Di mana di sini simplicity-nya tertunjukkan atau bisa kita lihat di timeline satu kolom, aksi utamanya ada di satu baris, jadi kita nggak perlu cari aksi utama lainnya. Kalau misalnya kita mau ngasih like, komen dan lain-lainnya itu udah ada dalam satu baris. Baru timeline itu ada satu kolom, jadi kita nggak perlu pindah-pindah, kecuali memang kita mau pindahnya antara apakah itu for you ataupun dari akun yang kita follow. Lalu ada notifikasinya terorganisir, di mana kita bisa melihat notifikasi dari semua orang, verified ataupun juga lainnya. Lalu ada batasan karakter tweet, di mana berarti kita tidak bisa mengetik panjang-panjang dan dibatasi supaya orang lain juga tidak terlalu bosan membaca tweet kita. Kecuali memang mereka punya thread, itu adalah pilihan sendiri dari user lain apakah mau membaca atau tidak. Lalu ada preview otomatis, search bar, langsung di tab explore, navigasi utamanya yang sedikit, dan juga tombol post yang selalu terlihat. Jadi kita nggak perlu cari-cari kalau misalnya kita mau post. Oke, mungkin sekian dari saya, boleh dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya yaitu responsiveness, di mana responsiveness ini adalah di mana sistem ini tuh memberi responsif, yaitu memberikan feedback atas setelah user itu melakukan sesuatu terhadap sistemnya. Di sini contohnya adalah ketika user ingin melakukan tweet atau mengepost tweet, di sini ada feedback dari sistem, yaitu apabila postingannya sudah berhasil diupload, maka akan tampil notifikasi your post was sent. Dan kalau misalnya ternyata postingannya gagal, di sini juga sistem menampilkan bahwa postingannya belum berhasil di terupload, maka diberikan juga langkah selanjutnya, itu apakah mau ingin dicoba lagi atau disimpan dulu ke draft. Lalu yang kedua yaitu adalah ketika postingannya masih dalam proses penguploadan, juga diberikan feedback, yaitu berupa tampilan loading, yaitu sending post. Nah, yang kedua adalah search result. Kalau misalnya pencariannya ternyata tidak ada, sistem memberikan respon berupa no result for sesuatu yang dicari, dan memberi solusi juga untuk action apa yang harus dilakukan setelahnya. Lalu yang ketiga yaitu adalah feedback dari sistem berupa action setelah kita mereact trending. Kalau misalnya kita tidak suka dengan trendingnya, kita bisa mereact apakah trend ini tuh spam bagi kita atau kita tidak tertarik dengan trend ini. Setelah kita melakukan action tersebut, maka sistem merespon dengan feedback apa yang harus dilakukan setelahnya, yaitu merefresh page tersebut. Boleh selanjutnya. Nah, yang kedua adalah flexibility. Flexibility itu adalah di mana kita bisa mengachieve satu hal dengan berbagai banyak cara. Dan juga flexibility itu juga mencakup bagaimana dia bisa sistem bisa menyesuaikan atau mengcustom pengaturan sesuai keinginan pengguna. Yang pertama adalah untuk switch account. Switch account bisa dilakukan dengan caranya menekan home button dengan lama, maka akan tampil account-account yang terdaftar. Dan cara yang kedua adalah kita manual membuka profil lalu mengklik garis 3 untuk melihat akun-akun kita yang terdaftar. Nah, yang kedua adalah kita dapat juga mengubah homepage. Di sini kita bisa mengubah homepage sesuai yang kita inginkan. Apakah kita ingin melihat homepage dari tweet-tweet yang kita follow akunnya atau dari suatu komunitas, kita bisa meng-scroll saja, atau kita bisa ngeklik langsung judul-judul dari homepage yang kita inginkan. Lalu yang ketiga yaitu customize the mode, di mana si flexibility tadi seperti yang saya sebutkan juga, dia mencakup dapat menyesuaikan atau mengcustom pengaturan sesuai keinginan pengguna. Jadi di sini sistem memperbolehkan pengguna untuk mengcustom mode yang mereka inginkan, apakah ingin mode yang terang atau mode yang gelap. Lalu juga bisa refresh homepage dengan dua cara, yaitu dengan menekan home button, atau kita bisa juga mengklik button yang di atas seperti pada gambar kalau misalnya ada tweet yang baru saja terupload atau kita ingin meng-refresh page kita. Nah, selanjutnya itu bisa juga adjust font size untuk sesuai keinginan user juga, apabila fontnya ingin dibesarkan atau dikecilkan. Lalu untuk notifikasi juga bisa diatur oleh pengguna sesuai keinginan mereka, apa saja yang ingin ditampilkan pada notifikasi. Boleh selanjutnya. Untuk what you see is what you get. Sebenarnya what you see is what you get itu adalah prinsip di mana apa yang user lihat itu akan user dapatkan juga sebagai output. Cuman di sini karena X atau Twitter ini tuh memang bukan platform yang menyajikan konten visual yang kompleks, dia itu memang platform untuk berkomunikasi, jadi prinsip ini tidak bisa diterapkan sepenuhnya. Jadi di sini ada contoh yang tidak dapat diterapkan prinsipnya, yaitu di mana kita ingin mengepost gambar. Di sini yang kita lihat adalah layoutnya seperti ini. Gambarnya itu full dari kiri, ketiga gambar itu full, rasionya 16:9, tetapi ketika diupload itu rasionya berubah menyesuaikan lebar dan panjang maksimal untuk satu postingan tweet di timeline. Jadi user mau tidak mau untuk mengecek previewnya itu harus mengepost dulu. Sedangkan karena yang di draft itu tidak sesuai dengan yang akan dipost nantinya. Boleh dilanjut?
Nah, yang selanjutnya adalah invisible technology. Invisible technology ini adalah teknologi yang bekerja di belakang layar, tapi manfaatnya dapat kita rasakan dengan jelas. Jadi yang pertama itu adalah konten konten yang ditampilkan pada homepage ini kan tentunya memerlukan algoritma juga, tapi tidak ditampilkan kepada user bagaimana cara kerjanya. Tapi konten-konten yang ditampilkan di homepage ini tuh semuanya berdasarkan yang sering kita lihat atau berdasarkan ketertarikan kita yang kita isi sebelum kita membuat akun pada Twitter. Ini proses untuk pembuatan algoritma dari konten-konten yang ditampilkan di homepage ini tidak diperlihatkan kepada user, tapi sangat bermanfaat dan sangat terasa dampaknya pada para user. Begitu juga pada gambar yang kedua, yaitu adalah pencarian username yang ingin kita tag. Apabila kita ingin mengetik seseorang, apabila kita mengetikkan username-nya, maka huruf pertamanya itu, semua huruf pertama yang mirip itu akan tampil, sampai yang paling bawah itu adalah huruf yang related dengan yang kita ketik. Jadi di sini tuh ada suggestion-nya untuk apa yang kita cari. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya ambil alih kembali. Saya akan membahas tentang robustness. Jadi, robustness ini adalah cara sistem untuk merespon ketika user ingin melakukan sesuatu, tapi ternyata tidak bisa dilakukan. Tapi sesuatu itu bukan yang fatal sehingga bisa bikin satu sistemnya down gitu. Kalau di X ini, kita ada contoh yang pertama itu, misalnya saya mau nge-tag beberapa orang di dalam satu foto yang mau saya posting. Tapi ternyata orang itu tidak menghidupkan di settings mereka bahwa mereka itu mau di-tag siapa aja di foto gitu. Jadi di sini bisa dilihat bahwa tulisannya tidak dapat ditandai di foto. Kemudian kalau misalnya ada suatu akun yang di private sama usernya dan saya mau melihat postingannya itu, tapi saya tidak memfollow dia, maka saya tidak akan bisa melihat postingannya dan yang keluar akan gagal memuat postingan. Postingannya tidak tersedia karena berasal dari akun yang dilindungi. Kemudian kalau misalnya saya mau ganti username, tapi username-nya itu tidak memenuhi beberapa prinsip-prinsip yang udah ditetapkan sama X. Kayak ini, saya mau ganti username saya, tapi udah ada yang pakai, jadi saya nggak bisa menggunakannya. Kemudian saya mau ganti lagi, tapi saya hapus semua. Jadi mereka ada buat di sini syaratnya itu adalah minimal 15 karakter dan yang lain-lain. Kemudian kita akan membahas protection. Protection ini adalah bagaimana kita memastikan bahwa user itu tidak melakukan kesalahan lah gitu bisa dibilang. Misalnya di sini saya awalnya udah nge-follow private account, terus rupanya mau saya unfollow. Jadi Twitter ini memunculkan pop-up ini kepada saya, apakah saya yakin untuk benar-benar berhenti mengikutinya atau tidak? Karena kalau saya stop nge-follow dia, saya nggak akan bisa ngeliat postingannya lagi. Dan di sini juga kalau misalnya saya mau menghapus suatu grup chat atau suatu chat dengan orang, itu Twitter juga akan memastikan kembali kepada saya apakah saya yakin mau menghapus ini gitu. Ini juga kalau misalnya saya mau menghapus individual message, dan ini kalau misalnya saya mau udah ngetik sesuatu untuk diposting tapi ternyata tidak jadi. Mereka memberikan dua pilihan, mau dihapus aja atau mungkin bisa disimpan di draft gitu. Kemudian ada ease of learning and ease of use. Jadi di sini kalau misalnya kita mau mendesain suatu interface itu, kita harus memastikan bahwa orang awam yang nggak pernah pakai aplikasi sama sekali itu gampang mempelajarinya dan gampang menggunakan semua fitur-fitur yang ada di aplikasi kita. Jadi kalau di X ini yang mereka terapkan itu adalah salah satunya easy to reach pause button. Kalau misalnya kita mau mendesain juga kita harus memikirkan bahwa bagaimana kira-kira untuk aplikasi mobile, bagaimana kira-kira jempol seorang pengguna ini bergerak gitu, berinteraksi sama layar HP-nya. Jadi kalau misalnya kita mau ngepost di sini, Twitter tuh memilih untuk bikin post buttonnya itu di bawah, karena kalau misalnya user pegang HP itu lebih gampang untuk nge-reach ke bawah daripada kalau misalnya ditaruh di atas, dan dia juga taruhnya di sebelah kanan karena mungkin rata-rata orang itu kalau misalnya pakai HP itu bakalan pakai tangan yang sebelah kanan. Terus ada juga easy to reach send button, prinsipalnya sama yang di post button tadi. Terus easy to understand edit profile button. Kalau misalnya kita mau edit profil,
kita bisa langsung lihat aja dari profil kita, tulisannya edit profil, sangat gampang untuk dipelajari dan begitu baca kita langsung tahu itu button khusus untuk apa. Kemudian ada juga easy to understand post and draft buttons. Di sini seperti yang tadi, kalau misalnya kita udah ketik sesuatu, terus kita mau posting, kita bisa langsung klik posting aja di sini. Atau kalau misalnya kita mau lihat draft-draft yang udah ada yang lalu itu, kita bisa langsung klik aja di bagian draft ini. Jadi sangat gampang untuk dimengerti bagaimana cara kerjanya. Baiklah, cukup segitu saja presentasi dari kami mengenai aplikasi X. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.